Jelas, Pak. Sini yang lain saya nggak tahu ya. Nanti tak saya share lagi dengan linknya di YouTube saya. Oke. Ya. Sebelumnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Ya, selamat berkuliah lagi. Ini wajahnya sama kayak endapan kemarin. Ya kan, sama. Tumpah Nandung masih di atas kota ya. Ya, jadi Betul. nanti tadi habis kuliah Pak Budiadi ya. Ya, ya jadi kalau karena saya sudah kuliah kedua di hari ini mungkin agak santai sedikit, banyak sharing ya. Kalau ada yang sudah pernah, karena kalau ilmu ini mungkin ya yang geodesi ini yang jago nih harusnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita sharing sama-sama ya. Tapi sini ada mata kuliah kita namanya geomorfologi dan geologi digital. Kenapa ada digitalnya ya? Mungkin biar beda sama yang satu kali ya. Kemudian kenapa geomorfologi Hmm. dan geologi itu digabung? Kenapa digabung dinamakan di sini? Ya selain memadatkan, artinya lebih ke fokus nanti ke digitalnya selama kita kuliah. Karena apa? Di Hmm. pasca itu harusnya kan teori geomorfologi dan geologi dasar itu sudah paham harusnya ya. Makanya kalau ada yang memang kan kalau yang kuliah dapat kemarin tuh saya lihat kayaknya 80% bukan geologi ya kan. Di bidang yang terkait lainnya. Pak Guru kemarin ada lagi di sini. Nah, nanti kita lihat sini ada geomorfologi dan geologi digital. Jadi kalau di geologi sendiri ya kalau versi saya itu ilmu wajib itu cuma ada tiga. Ilmu geologi itu cuma ada tiga terbaginya. Yang pertama itu petrologi. Petrologi itu ilmu tentang batuan. Nah, karena kita kan melihat batu. Yang kedua itu ilmunya kita sebut geomorfologi nih. Geomorfologi. Yang ketiga itu masuk ke tektonik atau struktur geologi. Hanya itu dasar dari geologi. Menurut saya, yang lainnya itu cabang-cabangnya. Misalnya paleontologi itu cabang dari sedimentologi. Sedimentologi itu kan masuk dalam petrologi, ya kan? Nah, kemudian kalau geomorfologi ini kan ilmu tentang bentuk. Nah, kenapa geomorfi duluan? Karena geomorfi ini lebih ke ilmu tua. Sebenarnya banyak ya, ilmu geomorfologi ini dikembangkan di awal oleh orang yang banyaknya di geografi sebenarnya, kalau geomorfologi. Ya kan, geomorfologi itu awalnya di geografian. Makanya nanti saya Geografis. nggak sebarkan di sini ya. Buku-buku geologi itu banyak, geomorfologi awal itu banyak teori-teorinya dikembangkan dan ditetapkan di Belanda. Di mana Hmm. ya? Leiden kalau nggak salah. Berarti kampus-kampus yang fokus di geomorfologi dan penginderaan jauh. Ada itu. Dan rata-rata itu yang membentuk teori-teori geomorfologi ya. Jadi bukan orang geologisnya. Bukan. Karena geologi Hmm. biasanya cuma pakai dulu aja. Karena aspeknya terlalu banyak untuk geomorfologi ini ya. Mm. Oke, kalau digitalnya udah pasti berarti kita pakai komputer gitu aja. Data-data digital. Oke. Ini saya ngutip dari Scheidegger 1987. Kan pada jago bahasa Inggris semua nih setahu saya. Ya, jadi ini kalimat dia di buku Geomorfologi Prinsipal kalau nggak salah di awal-awal ya. To most people, travel is an exciting experience. Jadi kan kalau kita tahu ya, kalau kemana Pak jalan-jalan, keluarga jalan-jalan lah. Kalau nanti mau lebaran kan ada jalan-jalannya tuh. Terus coba tanya saja ke sebelahnya atau ke diri sendiri lah. Gimana? Keren nggak? Keren. Apalagi sekarang di foto doang. Wih, keren ya. POV-nya pas banget gitu kan. Nah, gitu kan. Misalnya kayak gitu-gitu kan. Terus orang jadi pengen ke sana, pengen kemana-mana kan sekarang itu. Ya, hanya experience dan exciting. Itu 87 udah ngomong gitu deh. Kemudian Hmm. terus ya, tapi ketika When One Journey Around the World, jadi Pak ada petualang-petualang yang kemudian keliling, dia melihat kalau Anda sudah banyak keliling, coba Bapak sudah banyak keliling. Kalau yang belum pernah memahami geomorfologi dalam konsep di pelajaran S1-nya, keliling, apakah semua itu sama gitu ya? Pertanyaannya kan gitu. Kalau orang Hmm. berpikir kan langsung kok beda ya. Kalau dibilang menarik, cuman apa yang bagus? Ada awannya, ada langitnya, daerahnya opennya enak gitu kan, view-nya tuh bagus, banyak rumputnya, biasanya kan gitu kan, ya kan. Tapi itu sebenarnya banyak perbedaannya, bervariasi dan keindahan itu pun berbeda-beda.
Hmm. Ya, dalam pemikiran saintifik secara alami, ya, kita kemudian ujung-ujungnya melihat adanya banyak perbedaan kan, sehingga muncullah teori-teori tentang landscape formationnya. Terus gimana caranya dia terbentuk? Tuh kan ini Ramadan, gimana Allah menciptakannya lah gitu lah prosesnya kan, kan, ya kan. Tapi semuanya itu memang nanti harus banyak pendataan detail. Karena terkait perbedaan harus ada data. Jadi gitu, gampangannya kalau bahasa ini kan mungkin bahasa lawas ya, bahasa lawas. Jadi gampangannya kalau orang-orang itu ngelihat gunung, ya sudah indah, tinggi ya, ekstrim, terjal ya. Kalau Anda seorang geologis atau seorang naturalis atau apa orang nyebutnya, ya orang-orang kebumian, kita akan melihat gunung. Misal Bapak lihat gunung apa mau dicontohin, Gunung Merapi, ya kan, akan melihat indah saja mungkin atau tinggi, hebat. Nah, kalau kita geologi akan berpikir, itu letusan kayak apa bentuknya? Itu lava atau dom? Itu breksia? Itu apa yang terjadi? Itu kan kelihatan. Bahkan bahkan di misalnya di foto belakang Pananung itu nggak tahu daerah mana saya itu kan kita pikirkan ada sebuah dataran di antara sebuah gunung. Itu akan dipikir proses geologinya. Sehingga ketika terfikirkan yang terbedakan, nah baru Anda bisa jadi geologis. Gampangnya gitu. Kalau bisa lihat pemandangan, kemudian bisa membedakan, Anda jadi geologis. Atau kita cari pemandangan dulu deh. Pemandangan di mana nanya? Tinggal-tinggal. Tinggal-tinggal itu, Pak. Ya. Oh, di mana Pak? Indonesia atau luar negeri? Ya, ini saya juga baru baru nggak ini. Baru ada ide. Dieng, Pak. Hah? Dieng, Dieng. Dieng. Oke, kita coba ini saja. Boleh. Ya, Ya, bagus kan? Oke, ya. Ada yang dobrak sini loh. iya. Saya belum. Ini kayaknya bukan dari puncak itu ya. Ah, iya, iya. Ini dari arah. Oke, saya nggak tahu. Kayaknya bukan dia ini salah. Pokoknya gunung. Ini Bromo ya. Jadi gunung. Bromo Ada ini bisa ya. ada yang bisa ceritain nggak apa yang terjadi di sini? Ada kaldera besar, Pak. Wah, Ada udah tahu gunung di kaldera ya? dalam kaldera. Ada gunung dalam kaldera, ya paham. Berarti udah ngerti geologi ya, dikit-dikit. Oke, jadi secara morfologi kita bisa lihat di sini ada lurusan-lurusan kan, kemudian ada Iya, terjal, gitu kan? kelurahan. Oh, terjal, kita dulu Iya. kan tadi saintifiknya melihat ada perbedaan. Kita bisa membedakan ada gunung yang masih seperti ini dan ada gunung yang sudah seperti ini. Kemudian di bawah belakang sana ada gunung yang lancip, tinggi, kemudian ada yang sudah bergerigi, ya kan? Nah, berarti gunung ini mengalami perbedaan karakter letusan atau yang paling belakang ini dia sudah mengalami erosional, entah gunung yang mana ini, ya kan? Yang ini berarti berbeda gunungnya, ya kan? Seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada lembah di bawahnya, terjal. Nah, ini kenapa terjal? Nah, itu disebut tadi dinding kaldera, ya kan? Kemudian ini kenapa dia flat gini? Paling 30 derajat ini kan? Kenapa di sini terjal? Ini bisa 40 derajat nih. Nah, itu akibat dari proses pengendapan dari piroklastik itu sendiri. Apa batunya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti diwakili secara geomorfometri, morfogenesa, kemudian geologi tugasnya ngambil sampel di titik-titik yang dicurigai. Termasuk apa? Termasuk adanya fault atau tidak di sini. Fault itu patahan. Patahan itu gampang. Kalau ada sesuatu yang lurus gini, berarti ada yang patah. Hmm. Mudah aja sih. Mudah. Sebenarnya konsep udah. Ya kan? Kemudian kita lihat ada ini gunungnya ada gerusan-gerusan. Ya, ini kan tiap gunung punya gerusan yang berbeda nih. Itu kepikiran, Pak, kalau dari geologi. Dan batunya apa? Batunya apa kira-kira nih, gitu. Nah, itu ya. Itu gampangannya ya. Jadi geomorfologi ilmunya untuk itu. Memang geomorfologi pertama kali dicetus oleh orang-orang geografi. Ya, banyak.
Termasuk kalau kita kilat kawah gini, kenapa bisa berwarna dan seterusnya? Nanti apa ngaruhnya sama gas yang terbentuk dan seterusnya, ya. Sehingga memang geologi itu, nah ini kan tebingnya kelihatan nih, kawah, 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 gitu. Ini ke gunung apian. Kalau yang di luar gunung api mungkin banyak juga sih ya. Nah, seperti ini misalnya kan. Nah, ini cerita. Nah, kan beda nih gunung yang di belakang. Ini kelihatan nggak sih maksudnya? Yang gunung yang di belakang sama yang di depan ini kan beda Kelihatan. nih. Beda. Kok bisa beda? Ya, udah itu nanti dipelajari. Kemudian banyak segitiga-segitiga ini apaan ini? Nah, itu nanti diketahui kalau Anda memahami geomorfologi dengan baik dan benar. Nah, seperti saya bilang kemarin, geologi itu harus banyak ke lapangan. Kalau sekarang sih mungkin banyak-banyak ngeliat data aja sih. Kalau saya pribadi sudah pernah mapping dengan menggunakan Google Map. Kalau kita udah pernah ke lapangan sudah aman ya. Kita lihat Google Map, kita lihat batunya masih ya 10 kilo bisa lah kepetakan itu. Itu sekarang udah enak sekarang. Oke, kita lanjut ya ke materi dulu. Ya. Oke, gitu ya gampangannya. Nah, nah ini RPS namanya, mungkin nanti saya share rembauannya pembelajaran. Sekarang kita konsep fundamental geomorfologi, geologi, dan sejarah keilmuannya. Tapi ini kan panjang nih. Intinya nanti ngomong mau diulik sendiri. Kita waktunya hanya, kita berapa jam sih? 2 jam ya? Lama juga ya. Tapi 2,5 ketika SKS. nanti kalau kelamaan nanti takutnya ada yang batalin puasa nih. Kelaparan. Kalau emosi, jangan emosi langsung. Mukul orang ya. Oke. Tapi waktu ada ya, waktu ada. Kalau saya sebenarnya sampai jam paling lama ya sampai jam 11, paling cepat ya lebih dari itu lah. Kurang dari itu. Ya. Ya intinya fundamental geologi tadi, geomorfologi, kemudian geologi sedikit-sedikit ya, sejarah keilmuan nanti kalau pas kena slide-nya ya. Kemudian teknologi digitalnya dan JIS. Nah, itu digitalnya kan. Itu. Kemudian dan seterusnya nanti sampai di atas. Pokoknya sebelum UTS ini diharapkan setelah udah ngajar tiap semester soalnya. Ini mata kuliah tiap semester ya. Jadi kadang-kadang saya maaf lupa mahasiswa ini semester berapa. Jadi saya udah berapa kali ya? 5 kali nih, 5 kali. Jadi pengalaman lebih efektifnya dulunya dari awal udah belajar udah analisis banyak ya. Tapi saya sedikit ubah ini kalau ditanya dengan RPS tahun lalu berubah. Jadi targetnya sekarang bisa analisis morfologi dari data topografi itu satu. Kalau setelah UTS itu dari data-data yang bersifat citra, gampangnya gitu ya. Wah ada kalau ada yang bisa udah nyicil-nyicil bagus ya, gitu ya. Oke. Ya. Ya, nanti nilai yang dinilai itu pembuatan laporan. Jadi dalam sekarang mungkin boleh, mungkin kalau ada target tesisnya di mana sudah mulai kajian-kajian yang konsepnya ada di sini. Nanti Anda bisa buat semacam paper atau suatu report dari itu. Ya, saya harapkan semuanya bisa ya. Kalau nggak bisa ya minimal paham. Nanti minta tolong asistennya atau anggotanya mungkin boleh. Ya, bukan sekedar tempel-tempel peta ya. Jadi kita harus paham. Saya tidak akan banyak menyalahkan interpretasi karena yang saya cari adalah prosesnya. Ya, di sini prosesnya. Oke, jadi yang dikaji itu ada apa ya konsep fundamental tadi, biar semua sama-sama paham tentang geomorfologi dan geologi digital. Kemudian sejarah keilmuan nanti dibahas lagi mungkin pekan depan mungkin diulang lagi gitu lah teknologi berkembang. Kemudian parameter relief, topografi dan bentukan muka bumi secara sederhana ya Pak ya. Kita sini kan S2 mungkin lebih ke penyamaan konsep sedikit-sedikit. Ya kemudian geomorfologi kuantitatif dan aspek geomorfik, kemudian fotogrametri. Ini untuk yang kalau nanti kita sempat mengolah data-data terkait drone atau UAV, kemudian pemetaan 3D atau ortofoto dari drone itu sendiri, mau diapakan ya. Atau kalau satelit nggak bisa detail 3D-nya ya. Ini kita mungkin UAV nanti. Kemudian multispektral dan hyperspektral di disentuh kita sentuh ya ini pengalaman beberapa kali kuliah emang nggak bisa didalemin karena memang waktunya nggak cukup karena biasanya kalau orang pelatihan ini kan bisa berapa hari sendiri ya. Kemudian Hmm. sistem JIS atau Benar. geomorfologi, kemudian studi kasus pemetaan geologi digital di Indonesia. Oke. Nah ini saya sampaikan lagi, saya sering ulang-ulang tapi jarang dilakuin ya. Jadi yang kita lakukan di Hmm. sini ini tugasnya kalau saya tuh sebenarnya tesisnya ada targetnya di mana? Coba analisis. Sebenarnya
analisis yang kita lakukan di geologi dan geomorfologi. Ini saya nggak mengajarkan menyelesaikan masalah itunya, hanya saya cuma melihat sudah lengkap atau belum. Karena ini kuliah ya, ini kuliah bukan project. Nah, tapi dari hasil petugas itu kalau ada yang bisa bagus, itu bisa sebenarnya langsung jadi tesis atau minimal bisa jadi sebuah jurnal sendiri sebelum tesisnya. Setelah Tesis. mendaftar tesis, proposal langsung jadi jurnal. Karena ini kan sebutannya Hmm. ada stop study. Dan beberapa keilmuan mungkin kayak ada geodetik, dengan melakukan hal-hal digital di komputer dengan data-data yang sekunder atau data satelit itu diolah, itu sudah bisa sebuah tulisan bagus gitu aja. Ya. Ya kalau saya sendiri orang mineral ya, jadi saya tidak pernah banyak menulis tentang kayak gini. Hanya saya menggunakan DEM aja kemarin nulisan. Ada juga. Ya. Nah, intinya bisa nanti mungkin saya coba sampaikan banyak paper-paper yang terkait hanya menganalisis dari sini sudah bisa jadi tulisan bahkan jadi S3 itu sudah banyak. Ya, oke. Jadi mungkin ini salah satu mata kuliah yang sebenarnya sudah harusnya sudah bisa sekali selesai lulus. Nah, ini bisa cepat harusnya. Iya, serius ini. Ya, hanya Eh, kadang-kadang ngelakuinnya yang susah. Kenapa susah? Sebenarnya salah satu kesulitannya di geologi digital, game digital itu satu, belum nyoba. Itu aja sih. Kalau belum dicoba pasti betul. susah. Yakin saya. Saya juga bisa aja sedikit-sedikit ya. Saya nggak sebut banyak Iya. karena terpaksa harus menyelesaikan masalah misalnya waktu S2, S3, S1 atau ada project itu buat terpaksa harus buat sendiri akhirnya baru bisa. Terus yakin bapak-bapak di sini Ya. insya Allah bisa semua. Minimal pernah Insya Allah, megang. Pak. Ya. Insya Allah bisa. Nggak- Walaupun salah-salah, yang penting bisa. Itu aja kan. Sekarang banyak YouTube, tinggal nanya aja. Gimana caranya ada. Oke, kemudian apa Oke. lagi? Metode geologinya remote sensing dan JIS. Remote sensing itu sudah jadi produknya, kita mainnya di JIS aja. Kita nggak bermain 3D analisis ya, 3D analisis yang eh, resource modeling kayak di dunia mineral itu enggak. Kita main di JIS aja. Kemudian DEM, apa yang dipakai datanya DEM, Digital Elevation Model, dari berbagai metode. Nah, ini Pak Nanung jago ini. Berbagai metode. Oke, iya kan metodenya Insya banyak gitu. Allah. Orang taunya DEM. Banyak, Bahkan Pak. saya teman-teman tuh banyaknya salah di Betul. geologi. DEM-nya apa? Ah, SRTM DEM ya? SRTM. SRTM kan cuma salah satu model. SRTM cuma satu Ya. aja dari sekian banyak data. Bahkan Landsat aja punya DEM sendiri. Bahkan drone juga punya DEM. Jadi DEM itu istilah aja. Nah, ini saya ngomong istilah digital. Nanti sumber dari mana itu masing-masing. Citra dari drone atau UAV, satelit, berdasarkan pengalaman yang saya share, biasanya Sentinel, Landsat, atau Aster. Share aja ya, nanti diolah sendiri. Hmm. Kemudian studi kasus dan pelaporan itu ya dari semua itu kita di kuliah ini menilai bisa dan tidak itu selesainya report itu. Jadi nilai UTS itu DEM, gampang gitulah. Nanti pas UAS itu bisa ngolah antara satu dua satelit atau data ya itu atau data drone kalau ada di lokasi masing-masing. Saya harapin sih nanti lakukan di lokasi masing-masing target tesis ya, jangan keluar. Kenapa? Ya karena kalau keluar Anda kerja dua kali kan gitu. Betul kali. Betul. Iya, jadi kan yang dilakukan nanti itu bisa untuk minimal bab 1 sampai 4 itu di proposal atau bab 1 sampai 2 di eh, tesisnya gitu. Karena dalam analisis digital tuh jangan bilang wah cuma dem aja enggak, nanti dem Anda kan ditampalin sama litologi, ditampalin sama database, ditampalin sama kalau ada yang mau lingkungan sama air tanah dan seterusnya. Nah, gimana ngolahnya itu kan tergantung Anda. Oke, kalau buku fundamentalnya ini yang terbaru-baru ya, dan saya yakin tidak ngerti kalau baca. Jadi nggak usah dibaca. Sekedar tahu ada. Ya. Udah lah, kan saya orangnya sederhana aja. Ini sudah saya baca nih, Treatise on Geomorphology. Pecah kepala, nggak ngerti saya ngomongin apa dia. Di atas ya. Mungkin orang geografi yang jago. Nah ini ada Rotate Fundamental of Physical Geography. Jadi memang kawan-kawan geografi. Kalau geografi Geografi yang fisik. Iya. geografi di Indonesia kan adanya di UGM, ada jurusan geografi fisik langsung, atau di Iya. geografi di UI ya, UI ya. Nah, Oh ini ilmu iya. sendiri. Nah, geomorfologi ini melekat ke mereka sebenarnya. Jadi bukan bukan bidangnya geologi sebenarnya geomorfologi ya, bidangnya geografi. Geomatan. Geomatik Ya, ya kan? gitu. Ya, iya. Nah, geomatik itu geomatik geomatik ya boleh juga sama ya.
Panel paham. Saya sebenarnya Semua, nggak paham semua Pak. geometrik. Eh, Semua geometri itu geomatik. iya. Oke, 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 oke. Apa lagi ya? Ya, ya, ini kelepat ya. Geomorfologi adalah, ya ini kan yang tadi dari buku tadi adalah studi tentang landform. Jadi mikirin tentang alam. Land, land itu alam ya, landform. Ada landform, ada landscape, ya kan? Bahasa Inggrisnya begitu. Ada bentang alam, ada bentukan lahan. Saya nggak tahu bedainnya di mana sebenarnya. Jujur aja. Pokoknya bentang alam aja lah ya. Dan proses yang terbentuk, yang membentuknya. Artinya apa? Kalau kita ngomong geomorfologi nggak hanya ngeliat, oh itu gunungnya kerucut. Nggak, kayak tadi, contoh gambar kaldera di kaldera tadi. Kaldera Tengger tuh ya. Kaldera tadi, kita lihat kaldera. Transformnya apa? Ada dinding kaldera, ada endapan kawah kaldera, ada kerucut gunung api muda, ada kerucut gunung api muda tererosi, ada bukit lava, dan seterusnya. Itu landformnya. Prosesnya nanti dijelaskan sedikit gitu kan. Ya, jadi nature of geomorfologinya kayak apa. Jadi mengapanya itu. Ya, jadi nanti perbedaannya. Makanya saya kadang-kadang bilang ke kawan-kawan ada mahasiswa yang Mapala. Kalian naik gunung ngapain? Naik gunung, Pak. Untuk apa? Ya, mengejar sunrise, Pak. Enggak. Terus indah, indah. Ya udah gak usah jauh-jauh ke gunung. Dari dataran Jogja aja kelihatan kok bagusnya. Gitu. Dia nggak Iya. ngapa-ngapain gitu. Sampai atas tidak ada analisis apapun yang diinjak sama dia. Nah, kan beda. Karena niatnya memang mencari pemandangan dan tantangan dalam menggapai puncak kan gitu. Dan itu positif. Kalau kami geologis ke atas untuk apa? Gitu pertanyaannya. Untuk apa? Hmm. Dan harus kemana? Kemananya itu nggak ikutin trekking. Kemana ikutin hipotesa tadi. Oh itu sesar. Ya di situ. Ya harus ke situ berarti. Tapi nggak ada aksesnya. Ya sudah. Bismillah. Buka parang. Lanjutkan. Gitu kan. Kalau geologi gitu. Ya. Terabas gitu kan. Nah, tinggal ajak orang lokal ya yang apal Medan. Mm-mm. Tapi secara pengalaman saya bertahun-tahun sama teman juga yang masih ada banyak eksplorasi, belum ada geologi yang kesurupan. Itu salah satu bukti bahwa semua tergantung niat. Niatnya nyari batu, bener-bener setannya nggak datang. Yang ditakutin cuma satu, bisa nasi di pagi hari. Ya, kan? Gitu ya. Ses- Saya, saya pribadi juga pernah camping di ketinggian 4 ribuan di Pegunungan Bintang itu ya, sampingnya sungai, samping dinding terjal. Ya kita takutin cuman lapar aja, hewan atau apa namanya ya gangguan-gangguan nggak kepikiran. Karena apa? Karena capek sebenarnya. Kepikiran. Tapi ngapain ke situ? Nah itu pertanyaan kan. Ya karena kita mencari Hmm. batu. Gitu aja. Ngapain? Semua kan tergantung niatnya ya. Ngapain ke situ? Mm-mm. Kemudian terakhirnya yang di kertas-kertas, maaf ya kertasnya sengaja dibuat gitu-gitu. Jadi ada proses dua, endogenik atau endogen dan eksogen. Oke. Jadi ada di dalam endogen itu bahasa geolognya. Jadi kalau kita nginjek ke tanah ini kaki, berarti mungkin di bawah kaki kita dalam itu sebutnya endogen. Endogen itu semua proses geologi itu endogen. Intrusi tektonik dan seterusnya itu endogen. Kemudian ada eksogen. Eksogen itu apa yang terjadi di atas kaki kita ini. Angin, hembusan, erosi, kerusakan, pelapukan, eh, banjir dan seterusnya itu prosesnya eksogen. Ya, ada lagi satu ekstraterestrial tapi tidak banyak dibahas. Walaupun ada di beberapa daerah ya, yang misalnya ada kawah-kawah yang terbentuk akibat itu. Mungkin kalau kita ke bulan, mungkin geologi kita banyak tentang ekstraterestrial. Karena sana kan banyak cekungan-cekungan yang kena apa namanya meteor impact. Ya, ekstraterestrial tuh kayak gitu. Nah, intinya semua itu kemudian semuanya melalui sesuatu media. Bisa air, angin, atau es. Mungkin kalau saya kalau saya tanya kita baik, saya kadang-kadang bayangin, es ngapain es bisa bikin bentang alam? Agak susah. Kalau di kita nggak bisa bayangin, kecuali kita tinggal di Alaska. Kita tinggal di daerah-daerah kutub atau Antartika, itu bentukan dari glasiasi itu ekstrim. Kalau coba nanti googling aja glasiasi, itu benar-benar mengubah bentang alam. Kita nggak kebayang nih ya, Indonesia nggak ada es, ya nggak ada. Kecuali nanti udah mau takjil keluar banyak es itu, beda. Oke. Kemudian Foundation Historical of Geomorphology, ya kan? Ya ini ada saya buat ini ya. Jadi kalau bapak-bapak yang
Apa teori geologi yang paling bagus? Ini aja, the present is the key to the past. Dah, itu the best hukum geologi. Geologi itu ada hukumnya, ada 10-nya ya. Ada hukum geologi, misalnya course cutting relationship. Nah, salah satunya ini nomor satu. The present is the key to the past. Bagi Anda yang gitu gak geologi, ilmu cuma ini. Ya, saat ini itu kunci itu masa lalu. Makanya kalau orang kita bilang, kok Bapak tahu di situ ada bekas batuan gunung api? Ya iya, sekarang Merapi kayak gitu. Meletus jadi kayak gunung kayak gitu, kayak gitu. Itu dipelajari yang muda-muda, dipakai ke yang tua, gitu. Kok tahu ini ada Sungai Purba? Iya, sungai kan kayak gini, betul dapatnya gini, ya dipakai yang tua gitu. Ya, jadi the present is the key to the past. Jadi kita nggak ngarang untuk menganalisis masa lalu itu menggunakan yang saat ini. Makanya agak susah kita, misalnya di Indonesia, menganalisis batuan-batuan yang stratanya bagus di Amerika, di Australia, karena kita nggak punya kondisi yang sekarang. Kita bukan kontinen gitu, susah. Ya, makanya kita nggak bisa juga lihat ini dulu bekas ada glasial nih, dulu kutub pernah ke sini. Ya, itu kalau kita nggak pernah lihat kutub ya nggak bisa. Ya, sama kita sekarang banyak mempelajari misalnya bagaimana gunung api bawah laut terbentuk. Ya, ada gunung api bawah laut terbentuk sekarang udah terobservasi dengan baik. Sehingga kita bisa bilang di Kulon Progo itu ada gunung api bawah laut, di sini ada gitu. Bilangnya sejak kapan? Ya sejak ketemu yang sekarang. Kalau dulu-dulu tidak. Makanya di peta-peta geologinya yang zaman-zaman Belanda itu masih terlalu umum dan kadang-kadang salah. Tidak terlalu tepat lah. Teorinya belum ada. Dulu belum ada plate tektonik ya. Zaman Belanda datang itu bumi masih dianggap sebagai naik dan turun aja, sederhana. Nggak ada pergerakan yang berarti. Nggak ada plate tektonik dulu, belum ada. Plate tektonik itu baru 70-an, tahun 70-an. Gitu. Teori bahwa bumi ini bergerak itu belakangan. Ya. Dulu namanya geosinklinal adanya. Kemudian berkembang jadi continental drift, kemudian baru plate tektonik. Sekarang ada pelam tektonik, baru lagi. Tahun 2000 mulai digencar lagi baru, teori baru. Ya, betul. Nah, ini banyak. Nah, landform itu ada eksogenik, endogenik faktor. Ini gambar yang dibuat dari Hugget tadi. Walaupun agak sulit dimengerti ya, tapi kalau saya tapi yang kita mau saya tekankan di sini ada microscale, mesoscale, macroscale, dan megascale. Istilah ini pun nanti akan muncul kalau kita analisis geomorfologi. Mau scale berapa? Artinya spasial indeksnya dari peta Anda, pixel-pixelnya mau seberapa luas dan seberapa ini, gitu. Oke. Jadi ada skalanya. Kita biasanya kalau lihat di kayak tadi ngeliat gunungnya tuh masuknya ke meso aja, meso, meso scale, ya kayak gitu-gitu. Jadi dan itu nanti ada, ya ini ada contoh-contohnya ya, ada contohnya. Oke, gitu. Sekedar teori dulu. Nah ini ada geomorfik. Nah sini kita mulai masuk ke geomorfik. Jadi ada proses geologi. Kemudian dari yang eksogenik, bahas eksogenik, bahasanya diganti geomorfik. Oke, yang eksogenik, geomorfik. Nah, geomorfik inilah yang jadi objek menariknya di dunia digitalnya di geomorfologi. Ya, jadi ada bentukan geomorfik, ada proses geomorfik. Oke, proses geomorfik itu banyak, ya, termasuk manusia juga di sini di teori geomorfologi juga masuk. Jadi kita tuh, ya manusia kan ngubah bentang alam ya, tahu sendiri ya banyak gunung hilang, ya kan, banyak gunung hilang, terus mempercepat banjir itu yang kasus kemarin kan, mempercepat banjir. Ya itu manusia bang gitulah. Binatang juga bisa membentuk geomorfologi ya. Binatang beberapa tertentu ya, tapi kecil. Kemudian ada yang paling banyak ya erosi permukaan air, air yang utamanya ya, air sungai atau yang lain atau angin, angin, angin bisa bentuk gunung nggak bapak di sini kira-kira? Apa contoh angin membentuk morfologi? Angin bisa membentuk bukit gitu lah. Bisa, Dan- Pak. Bentuk gurun pasir. Gumuk pasir, Ya, Pak. gumuk pasir bukan gunung ya, gumuk pasir. Ya kayak Gumuk di pasir. mana di gurun pasir Sahara atau di mana. Dan Indonesia punya tuh di Parangtritis, Parangkusumo Parantritis ya. ya. Ya, Ya. lebih di Parangkusumonya ke sana. Ya, itu termasuk yang kemudian kalau kami ya, itu kan termasuk kalau ada yang mau main ke Jogja itu kan termasuk laboratorium gumuk pasirnya geografi. Ya, karena itu hanya terjadi dua di dunia. Gumuk pasir yang terbentuk di pantai itu hanya dua. Yang satu di sini, yang satu saya nggak tahu di mana. Cina apa India saya lupa. Nggak ada. Dan itu dirusak oleh itu sendiri kalau ke sana. Rumah-rumah, tempat wisata dan seterusnya.
Dan itu Bisa manusia Pak. nggak bisa buat. Insya Allah nggak ada yang bisa buat kayak Spring gitu. itu. Coba aja buat, nggak tahu gimana biayanya. Itu buat itu angin dan yang khusus di Parangkusumo yang luar biasa itu angin yang mengangkat biji besi. Nah itu yang agak susah dipercaya saya juga Hmm, kan berat itu hitam-hitam kan pasirnya banyak besinya tuh Pak ya, kan selatan Jawa itu mulai dari Jogja sampai ke sana Banten itu isinya kan pasir besi ya Cilacap yang ya. terkenal Anda tahu tambangnya di Cilacap kenapa Cilacap ya karena source dari endapan gunung apinya cukup bagus besinya ngumpul di sana di kita juga Hmm, bagus di di sini hanya nggak boleh Bogor. ditambang ya Hmm, di Jogja nggak boleh ditambang dulu hmm, dulu itu kalau tahu di Bandara Jogja tahu Nyia Nyia ya sekarang itu kan ada iya, blok lumayan besar itu berapa ribu hektar itu blok tambang pasir besi sebenarnya. iya, sampai Purworejo itu. Ya. Ya makanya tidak diizinkan. Saya juga bingung kenapa nggak diizinkan merusak lingkungan dan seterusnya. Ternyata menjadi bandara. Pas pas di situ, pas di blok itu jadi bandara. Jadi pengusahanya langsung pasrah sudah selesai. Nggak bisa usaha lagi. Belum nambang baru eksplorasi itu pun banyak penolakan ya, perusak lingkungan atau apa. Ternyata jadi bandara. Pas jadi bandara ditolak juga beberapa orangnya. Manusia nolak-nolak doang kerjanya. Saya juga bingung. Ya gitulah. Tapi tentunya ya bandara itu kalau lihat aja, cek bandara itu bekas IUP. PT Gajah apa ya lupa saya. Ada PT-nya gede itu. Hmm, Itu apa lagi ya? Ya itu ya. Jadi geomorphic nanti. Nah geomorphic ini karena bisa dilihat, bisa lihat produknya. Inilah yang kemudian bisa dihitung, ya kan? Yang itu apa? Produk dari formnya, geomorphic formnya. Kan punya size, punya bentuk, ada variabel. Nah itu bisa. Gunakan datanya apa? Nanti kalau di Geomorphic lebih banyak memakai DEM, Digital Elevation Model. Lo pakai topografi biasa bisa nggak? Kalau dulu bilang bisa, kalau sekarang jangan, saya bilang. Ya kan? Karena kalau DEM itu bedanya sama data topografi kan, setahu saya. Data topografi yang dari peta Bakos RBI itu kan sudah di reinterpretasi menjadi garis, ya kan? Rekalkulasi. Kalau DEM itu lebih ke poin-poin yang digabungkan, poin-poin yang digabungkan, ya kan? Itu pada ya? Ya. Titik-titik yang memiliki nilai Z yang kemudian diimagekan dengan kontras warnanya masing-masing lah gitulah ya, jadi datanya betul. data real time lebih lebih kasar jadi lebih real time lebih real. Tapi nggak mudah bikin dem ya karena pohon juga kan kehitung itu. Nah, nanti ada prosesnya panjang tapi saya nggak sampai situ ya Betul. kalau ini S2 geografi mungkin gitu. Saya Oke. dulu itu Pak, Nah, S1 itu. atau nanti nanti kita kursus saja sama Pak Nanung deh yang lain cara Iya, bukan ilmu kita. pokoknya ada DEM, ada DTM, ada Nah, iya. DSM. Wah, itu Ah, semua. ya. Ya, seperti itu, Pak. Ya, nanti ya. Kemudian, apa lagi nih? Ini gabungan ilmu-ilmu yang ada ya. Geomorfologi di mana sih? Geologi sama ekologi, geomorfologi. Pokoknya ini tadi ya, sama aja tadi ya. Jadi ada biologi dengan ada alam, ada antropologi. Yang antropo ini, kalau kita Pak Azam, kalau ada yang ajarin Pak Azam, ada konsennya lebih ke situ dia. Jadi ngomongin orang tulisnya. Terus sip. Antropo, geomorfologi. Geomorfologi dibentuk oleh budaya manusia. Dan ini cukup menarik ya. Jadi kecinya ini kesimpulannya. Oke. Brandnya banyak, geomorfologi itu banyak banget, kemudian dikembangkan, termasuk planetari geomorfologi. Anda bisa bayangkan, pernah lihat peta geologi Mars belum, Pak? Udah lo petanya. Mars, bulan itu udah punya peta geologi. Tapi agak aneh, harusnya bukan geologi Mm-mm. namanya, marsologi kan, kalau di Mars itu. Karena bukan geo kan, di Marso. Jadi geomorfologi, gampangnya peta batuan tuh ada di sana. Lo kok bisa ya buat peta geologi Mas? Percaya nggak? Pak? Ya udah tabokkan lah. Kira saya bohong. Ini puasa soalnya. Nah, ada kan? Bener. Oh, dan yang mapping juga ada robot tapi sekarang yang mapping. Waduh, apa nggak jelas ya? Ya kurang lebih ini bisa kelihatan ya. Kurang lebih nih kayak gini nih. Nah kan peta geologi satu planet Mars ada. Ngeri kan? Geologi bulan juga ada. Sudah ada. Pertanyaannya siapa yang ke lapangan gitu ya?
Jawabannya tadi pakai indera jauh. Penginderaan jauh yang ilmu utamanya itu bukan hanya indera jauh capture apa namanya foto satelitnya, tapi lebih ke apanya? Lebih ke morfologinya, dem analisis. Kita perhatikan peta-peta yang ada ini, lingkaran, oke, kawah, lingkaran, kawah. Konsep ini dibangun dari penyamaan konsep vulkanik yang ada di bumi. Oh, ini gunung api tuh kayak gini. Oh, bekas krater tuh kayak gini. Krater yang apa namanya? Hantaman meteor kayak gini gitu. Sehingga batasannya itu batasan geologi berdasarkan landscape-nya, ya kan? Itu kan belum ada yang ke sana ya. Hmm. Waktu dulu siapa sih yang orang pertama ke bulan juga nggak mapping deh, cuma ngambil satu batu. Itu ke bulan beneran nggak Pak kira-kira? Konspirasi, Pak. Ada lah ini setengah saya. Film-filmnya yang saya lihat konspirasi itu. Kalau film iya sih. Nah, tapi ini batu dari sana Pak. Ya, ini batu dari sana. Jadi kan kalau konspirasi kan tinggal bisnis to Ya, bisnis saja. Yang politikal geopolitik biasalah dibagus dibong-bongin dulu. Tapi kalau kita mah ya ketawa aja. Orang batunya ya. udah saya udah masuk mikroskop berarti orangnya sampai sana. Dan batu seperti ini kita tidak jumpai tidak secara spesifik tidak jumpai di bumi, tapi secara penamaan dan genetik masih bisa dijelaskan. Masih bisa dijelaskan. Hmm. Ini kan masuk ke Gabroik dan masih bisa dijelaskan, tapi tidak umum kita lihat di bumi. Tidak umum. Karena kan di sana secara teoritis dia masuk batunya mirip dengan batu-batuan dekat-dekat inti bumi. Nih. Oh ini batu kayak gini lah. Ya kan? Nah, hanya di sana belum ada yang ngedrone masalahnya ya. Nanti mungkin satu waktu ya. Tapi kan tadi udah ya, kalau peta topografinya, ya peta topografinya itu kan udah didapat dari data-data ini. Data satelit ya kan Iya. mereka mengorbit kan. Gitu. Ya, jadi Indonesia nggak usah capek-capek, tinggal ambil aja data mereka. Karena salah satu kelebihan orang luar yang kapitalis itu adalah kalau udah dibayar, diberikan gratis. Kalau negara kita tersayang kan, yang katanya Konoha itu ya, dikasih bayar, disimpan sampai ada investor datang. Gitu aja, masalahnya cuma itu sebenarnya. Mereka semua data di-share. Anda bisa bayangkan data di-share. Bahkan data-data potensi mineral Indonesia itu di-share sama mereka. Mereka nggak. Makanya kalau ada kasus apa itu gampang dibuka karena USGS ini termasuk lembaga yang ekstrim membuka semua data. Semua data dibuka gitu. Australia juga gitu sama. Hanya negara kita datanya disimpan kalau ada yang kenal sama para pejabat kasih tahu ya. Jangan disimpan-simpan datanya, mau dibagi-bagi gitu. Tapi sekarang udah alhamdulillah ya daerah keterbukaan JIS makanya web JIS itu akhirnya nah adanya JIS ini bagusnya semua data kemudian di open ke publik bagi yang bisa di open itu ya gitu. Dan saya sudah ngerasain bahwa ketika kita bisa menguasai JIS sama ini bisa jadi cuan juga, gitu kan ya. Bukan proyeknya, tapi informasinya. Informasinya karena kita bisa gabung-gabung, makanya kita bisa ini. Ya, jadi ada geomorphic, ada landform. Kemudian nih kuantitatif pengenalan dulu. Jadi ada kualitatif, kuantitatif atau campuran. Kalau di geologi biasanya campuran. Kenapa? Karena setelah Hmm. dikuantitatifkan tetap harus dijelaskan secara fenomenalnya gimana. Nah, jadi nggak bisa eh, keluar sendiri gitu. Ini tuh ini gitu. Mungkin kalau daerah AI ya mungkin ya, saya nggak tahu. Belum ada yang buat sih. Kalau ada bahaya juga nih, nganggur kita. Nah, ini ada ini ya. Oke, kemudian kuantitatif, eh kuantitatif itu lebih ke gampangnya apa tadi? Ada mathematical, ada apa namanya numerical angkanya. Jadi semua bisa diangkakan. Nah, itu bagusnya digital kan. Digital kan semuanya menjadi angka. Ya, sebuah raster itu pun ada angkanya sehingga nanti bisa dihitung. Ya, kalau kita lihat konsepnya, kenapa orang bisa menginterpretasi spektral analisis? Karena di dalam data raster itu ada tersimpan informasi. Ada bisa menyimpan ribuan data, ratusan atau cuma satu data minimal. Misalnya, misalnya apa namanya? Misalnya Aster atau SRTM, dia kan hanya menyimpan data Z gitu kan.
tidak Ya. menyimpan data spektral yang lain itu. Satu ada angkanya. Nah, angka itu yang kemudian bisa diolah. Ya, jadi kalau mainnya main pixel, ya sama, Bapak kan pakai HP nih. Kan itu ada datanya. Ini foto kita di Zoom ini juga ada datanya kan? Ya nggak sih? Percaya nggak? Ada kan? Apalagi Ya, datanya real. ada, Pak. Ada data. Yang tahu ya Bapak, kayak umur Bapak ini Bapak yang suka ngikutin kasus ijazah. Nah, kasus ijazah kan Pak Rosuli dan timnya kan menggunakan itu. Data-data dalam pixel, di dalam JPEG yang kemudian diolah. Karena data itu beda antara setelah diedit, ditempel atau masih raw data itu akan berbeda nilainya dan gradasionalnya. Kan gitu sederhana. Nah, itu, itu kan orang yang tahu data ya. Kalau saya mah nggak peduli sih. Cuman untuk geologi aja. Nah ini contohnya. Zaman dulu kontur. Nah ini ilmu awal banget nanti. Kalau bagi yang mungkin kontur itu apa ya? Mungkin udah pada tahu ya. Tapi sulit membayangkan. Kalau kontur kayak gini tuh gini gini. Nah coba sering-sering aja lihat peta kontur ya. Lihat peta kontur. Bahkan atau di Google nggak ada konturnya ya. Tapi di Google kan ada tiga peta tuh. Kita di Google Map itu ada kayak tiga peta loh. Pertama peta Ya. map biasa ya. Kemudian ada peta terrain. Terrain itu kan dari DEM ini. Terrain itu dari DEM. Tapi saya nggak tahu dari Ya. mana dia pakai apa dia. Kemudian ada peta maksudnya RGB-nya, satelitnya, ya kan? Satelitnya. Itu makanya di zaman sekarang kalau kita bermain digital itu sudah hal yang lumrah karena di HP aja kita bisa 3D analisis kan. Ya di HP aja bisa analisis. Hmm, gitu ya. Spatial analysis. Kalau konturnya software yang ngeluarin kontur ada sih di beberapa Avanza itu bisa ngeluarin kontur. Ada beberapa yang udah ngeluarin kontur, ada. Tapi kalau kontur kalau ada nggak terbiasa ya masih susah. Misalnya di gambar yang kanan ya, yang kanan yang ini. Ini kan satu gunung nih, masih sama gunungnya sebenarnya. Hmm. Kurang lebih ya, saya cuma nyomot ya, bukan saya buat sendiri ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada kupasan sebelah kanan ini. Anda bisa bayangkan bentuk kontur, kemudian bukaan datar yang mana, di mana, terus ada torehan lembah yang mana. Kalau yang 3D bawah kan udah kebayang nih. Pasti kebayang ya, karena ngeliat seperti lihat biasa. Nah yang atas itu, yang gambar 2D, bisa dibayangin nggak gitu. Nah itu kalau udah bisa bayangkan, oh ini torehannya, ini ininya. Kemudian, oh ini sesar. Oh ini letusan pertama, letusan kedua, dan seterusnya. Nah, itu baru dibilang bisa. Ya, nah itu dia. Kalau sebelah kiri mungkin karena gambar lawas itu makin agak susah ya. Hmm. Beda kan konturnya yang sebelah kiri ini kontur zaman dulu nih. Yang sekarang ini agak gini-gini ya. Jelek deh. Karena datanya makin detail. Semakin detail datanya semakin jelek. Nah, ini bagus banget nih. Peta zaman Belanda tuh bagus-bagus konturnya saya lihat. Luar biasa. Tapi Ya, kenyataannya waktu kartografi. ke lapangan, iya. Tapi kalau waktu ke lapangan kenyataannya asem beda. Bedanya jauh. Ya. Kayaknya nggak ada jurang di situ. Tiba-tiba ada jurang gitu ya. Ya memang kan datanya nggak rapat ya. Ya, gitu Ya. ya. Oke, ini nenek moyang kita juga membuat kontur dari secara alam. Ini kontur juga nih, sawah. Saya itu kan konturing juga Cara ya. sharing. Ya. Karena sharing itu kan harus Cara sharing. rata, berarti harus kantor. Nah, tingginya juga sama Pak, ini spasialnya sama ini. Indeksnya kurang lebih 1,5 meter nih. Ya. Oh, udah kalau lebih dari itu susah naiknya. Harus 1 meter juga kadang. Nah ini apa namanya? Jangan-jangan yang penemu kontur dari Indonesia itu. Oke, kemudian Orang Bali. mungkin aja ya kembali. Ya, apa lagi? Di ini nih, kemudian ini paradigma yang kemudian banyak-banyak berubah, ya. Eliminasi penelitian yang berubah. Sebelum abad 19 itu masih peneplain deficient erosion cycle. Jadi siklus erosi proses itu adalah tergantung waktu. Karena ya yang dilihat kan masih itu aja, ya kan. Kemudian di era-era belakangan jadi proses geomorfologi lebih kompleks, ya. Ada tiga faktor: proses, bentuk, dan waktu. Jadi ada proses endogenik nih yang dilihat nih, atau geomorfik tadi udah mulai dilihat Gilbert nih. Ini belum kemerdekaan kita ya. Kemudian pas kemerdekaan kita nih, ada kuantitatif mulai muncul, dinamik geomorfologi. Yang paling terkenal sampai sekarang dan itu masih dipakai itu Stahler 52, di mana dia menemukan konsep orde sungai. Orde sungai satu 2 3 Hmm. 4 untuk menghitung kuantitatif. Itu nanti dihitung juga untuk geomorphic index. Sampai sekarang belum ada perubahan. Paling cuma pendetilan, nggak ada perubahan. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya.
Nah, ini seiring apa? Seiring waktu juga di dunia ini adanya perubahan paradigma teori-teori fisika misalnya atau teori-teori evolusi itu masuk gitu. Zaman-zaman dulu kan ada teori evolusi itu, yaitu makanya evolusi geologi itu lebih konsepnya berpikirnya sama. Hmm. Jadi semua ada buku namanya Lobek itu juga sama. Jadi dia nanti setelah dia tua muda tuh lihat dari erosional aja dan itu masih dipakai masih sama sekarang sampai sekarang. Kalau saya sih nggak setuju. Kenapa? Ya itu kan teori tahun sebelum tahun 1900. Di mana dataran itu awalnya tuh datar, kemudian atau berbukit, ternaik, kemudian tererosi, klik, 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 datar lagi gitu. Padahal nggak sesederhana itu. Kita bisa lihat misalnya kayak kemarin di Aceh tuh. Ya Aceh, ini ada bencana banjir itu. Mungkin tadinya sudah ada sungai macam-macam, tiba-tiba brus banjir bandang. Banjir bandang kan kita sebut bencana aluvial kan. Nah, bencana aluvial itu Hmm. kemudian mendatarkan semua. Lo bagaimana konsepnya datar? Lo baru kemarin. Secara waktu iris velosi nggak masuk gitu. Jadi banyak. Atau ada kasus gunung api yang tadinya kerucut tiba-tiba hilang separuh, ya kan? Atau yang tadinya banyak lah, banyak. Nah, kenapa ya? Karena waktu saat dulu itu teori-teori geologi pun tidak banyak berkembang. Taunya batu itu sedimen aja bagi orang-orang di Eropa sana. Yang ngembangin geologi kan di Amerika dan Eropa ya. Walaupun kalau bapak-bapaknya geologi atau geomorfologi ya tetap aja yang kembali ke mana? Hawarisim itu, bapak geologi itu. Ada tahu sih? Nggak ada ya? Karena dia yang pertama kali menghitung orbit bumi dan memetakan bumi. Ya, bisa menghitung keliling bumi, diameter bumi dan lain-lain. Dan mengatakan bumi itu bulat. Mungkin beliau dia. Hanya waktu saat itu mungkin belum dipakai ilmu-ilmu kayak gitu ya. Kemudian apalagi ya intinya terakhir secara kuantitatif itu udah lama sebenarnya ya. Hanya sekarang lebih ke digitalnya, kemudian ada termodinamika. Ini yang agak saya belum terlalu ngerti juga. Ada entropi kasep atau entropi ya. Jadi ada kesetimbangan lah gampang kesetimbangan. Ada yang keluar, ada yang tererosi, ada yang terendapkan gitu-gitu. Kemudian ada prediktif geomorfologi. Prediktif. Nah ini yang sekarang ya. Jadi bisa melihat. Kalau coba lihat di YouTube tuh banyak sih ahli geomorfologi, utamanya yang di dekat bencana banjir ya, yang bisa menganalisis banjir, bisa menganalisis oh kalau Jogja ini kalau terjadi hujan deras sekian, nanti sini atau kalau ada erosi di gunung ini nanti ini ada. Salah satu yang mungkin masih ini kan udah ini ya, udah pernah dengar belum ada berita tahun 2010 apa 11 itu ya, 12 ya. Eh, Pas tsunami tsunami di Carita, Anyar. Yang kelompok band itu ada yang meninggal Ya, semua. Ada? ada Oke, Pak. Krakatau Ada Pak. longsor. Ya, Krakatau longsor ya, tanpa letusan. Itu kan longsor tanpa letusan, letusan kecil lah ya. Tahu kan beritanya ya, hadirin tahu ya. ya, Itu 2 tahun ya. sebelumnya udah tulis sama Rusia tentang prediktif longsoran dan kekuatan tsunami-nya. Sebelumnya. 2 tahun, 3 tahun sebelumnya. Udah ditulis. Udah ditulis. Dan bakal kemana tsunami-nya dan bakal seluas apa kolapsnya dan seterusnya itu sudah ditulis. Saya pernah lihat papernya, tapi kalau suruh nyari sekarang lupa, saya udah lupa. Dulu pernah lihat papernya ada, udah ditulis orang, ya mungkin nggak terlalu diperhatikan, kemudian terjadilah yang ditakdirkan kan terjadi. Jadi kejadiannya belum itu prediktif, luar biasa kan? Bisa ya. Nah, itu resiko-resiko itu ya. Banyak sebenarnya kalau di Jakarta tuh banyak juga banjir Jakarta. Makanya ilmu ini yang geomorfologi selanjutnya juga beberapa ada yang mirip nih. Ada orang-orang saya pernah ketemu Sanatan Dharma itu apa profesor matematika. Dia gitu-gitu juga prediktif. Mereka nyebut ilmunya apa namanya? Kuantitatif materi salah apa sih namanya matematika kayak matematika komputasi tapi bukan siapa ya pokoknya untuk ngitung-ngitung gitu modeling gitulah nanti banyak lah pakai konsep-konsepnya itu nah kan kayak gini-gini dia nah ini dulu nih yang gue kiri ini dulu kayak gini bukit tuh begini kayak erosi sungai mateng tua datar lagi naik lagi ke erosi lagi datar lagi ya gitu tapi kan nggak semudah itu ya daerah itu kan ini nggak sih enggak kan. Saya juga kadang-kadang nggak kepikir, misalnya ini yang Old Edge ini. Ini Kalimantan kan banyak banget nih sama di Papua. Berarti tua? Enggak. Padahal itu adalah endapan dari sungai-sungai besar yang sering berpindah-pindah. Umurnya pun muda baru sekarang. Jadi
teori ini nggak bisa masuk. Tapi masih saya masih banyak yang pakai sih, karena biasa lah, ngikut-ngikut temennya. Tapi kalau saya bimbing, saya nggak masukin ini, karena udah nggak, teori ini nggak dipakai, ya. Teori ini udah nggak terlalu dipakai. Ya, tapi ada hitungannya. Davis itu udah menghitung juga. Jadi, tapi udah nggak banyak dipakai ya. Itu. Dan biar tahu ini ada sejarah seperti ini. Mungkin nggak salah di sana ya, tapi salah di sini. Nggak cocok lah. Nah, ada hitungannya. Nah, kayak gini-gini kan. Jadi geomorfologi itu berpikir secara geometri juga. Nah, makanya dari situ bisa lah dihitung, gampangnya gitu lah. Ya, ini sampai sekarang ya bisa dihitung. Oke. Nah, ini gambarnya dia. Saya dapat dari saya cari di internet, ada dari Capitol Reef. Ya, kalau sana enak ya lihat pemandangan tuh los gitu ya. Kalau di kita kan hijau semua jadinya pastinya. Ya, nah ini yang awal-awal kayak gini. Dan bukunya dia mensketsa gambar, kurang lebih gambar di Capitol Reef namanya. Dan seperti teori-teori tentang kedewasaan dari morfologi, dan ini juga untuk batuannya. Ya, Gilbert geomorfologi itu bahas ini. Ya, jadi mereka mensketsa teori-teori zaman dulu tuh masih ada loh Pak. Beberapa daerah tuh yang masih sampai sekarang. Misalnya ketemunya teori horizontality. Jadi batu itu lebih tua yang di bawah, paling muda di atas. Itu masih ada singkatannya sampai sekarang. Kalau dicari. Diamankan sama orang-orang. Jadi sejarah penemuan ilmu dari geologi itu masih. Nah, ini Sterheller yang masih kepake sampai sekarang ya. Karena masih relevan. Quantitative Analysis of Watershed Geomorphology. Ya, American Geophysical Union. Kan, bukan geologi kan. Orang geofisik lagi. Ya gitulah. Pokoknya nih, dia menganalisis tentang order-order sesuai. Nanti cari. Nah, kuantitatif analisis geomorfologi yang sekarang ini. Oke, siapa nih? Flow pattern analysis gitu. Banyak. Di India tuh banyak banget. Sekarang kemarin kalau nyari paper geomorfologi itu banyak orang-orang India. Karena daerahnya luas kan. Mappingnya susah. Dan mungkin masih terlihat. Nah, ini Sterheller 97 kayak gini. Kan ada, baru sering lihat sungai kan, sungai kan ada ordernya. Jadi sampai kecil itu satu, dua, tiga, satu. Artinya kalau order semakin besar, semakin dewasa dia, semakin tua prosesnya. Semakin erosi semakin berkembang. Nah ini di sini ini bisa dihitung. Ya tahun 57 aja udah dihitung. Mulai sekarang kan. Nah ini yang tadi paper yang dari India. Nah bisa dihitung. Intinya bisa dihitung. Dan ini pekerjaan gini tanpa ke lapangan sudah jadi tulisan Q2. Jadi Q2 pakai satu. Ini bagus nih tulisannya. Ayo nggak ke lapangan loh Pak. Ayo tertarik langsung tesis selesai. Gitu, bisa Kak. Jadi misalnya Bapak di mana? Jogja atau di mana? Jawa Tengah. Analisis aja satu das pakai udah. Terus ke lapangannya. Ya nanti kalau suruh ke lapangan, ke lapangan aja mampirnya ke toko sate sebelah sini banyak. Ketemu lah. Untuk membuktikan kita bilang ini erosional nih bukan. Nah itu. Satu lagi. Nah, sehingga kuantitatif geomorfologi itu ilmu di geomorfologi yang kemudian banyak dipakai di semua lini ya, utamanya oleh geologi sendiri nih. Jadi geomorfologi itu paling banyak mendekati keilmuannya kuantitatif analisis, terus dengan sungai ini river yang gede-gede ya, yang gede-gede itu berarti banyak, sama dam. Pernah lihat gambar kayak gini Pak? Belum. Ini juga bisa jadi tulisan, tapi saya juga belum pernah nyoba ya. Cuman ngomong. Ada satu dosen yang pernah nulis. Hanya kalau jadi tulisan tuh kayak kurang keren gitu loh. Kan kita kadang-kadang orang Indonesia bedanya tuh baper sama jaim. Pengennya keren, mahal, susah baru nulis gitu. Ini sebenarnya di luar negeri banyak tulisan namanya bibliografi analisis atau analisis kepustakaan. Kita ambil kata kunci dari sebuah paper, database-nya, ya kan? Database-nya kemudian diolah dengan Force Viewer, kemudian lihat, nah, kita bisa lihat hubungan analisisnya langsung. Oh, ternyata geomorfologi itu hubungannya sama ilmu yang banyak dipakai itu kuantitatif analisis dan seterusnya. Ini kalau di softwarenya kita bisa lihat zoom lebih ini, bisa dimainkan lagi dikit, lebih kelihatan, ya. Gitu. Belum pernah ya? Nah, ini saya zoom lagi dari geomorfologinya, di zoom lagi. Nah, itulah. Jadi lebih main banyak. Banyak ini tulisan orang ya, dari tulisan orang satu dunia ini kita ambil yang berlabel Scopus yang punya abstrak bagus, diambil ternyata geomorfologi ya bermain bersama DEM atau remote sensing. Jadi tidak salah kalau kita analisis itu selalu menggunakan DEM. Begitu, ya kan? Nah, ini namanya biogeografi analisis. Ini kalau ditulis bisa tulisan bagus juga. Hmm.
Sebenarnya standar kalau mau nulis tesis atau S3 itu disertasi, kita harus lakukan ini dulu, Pak. Judulnya mau apa? Nah, kita lakukan analisis pustaka. Yang belum diangkat yang mana, yang mau diangkat yang mana, ilmunya siapa saja yang sudah pernah, negara mana papernya, dan seterusnya. Ya, kalau mau belajar, gak ada aja. Pokoknya bibliografi analisis, cari di YouTube nanti ada itu. Ya kan, geomorfologi, kualitatif juga ada banyak masih reverse dem. Ya, ini apa adanya ya. Saya nggak ini. Kemudian kalau geomorfologi digabung sama JIS, dia sangat berkan banget sama besarnya sama. Berarti kan memang dua barang ini sama itu. Geomorfologi, remote sensing, digital dem. Dah, negaranya India tuh. India terus yang keluar. Dah, ya kan? Jadi apa? Ya ini proven kalau kalau ada kita ngomong ini proven secara ilmiah bahwa hubungan mereka dekat. Makanya kita belajar ini emang. Gitu. Jadi tinggal nguasain geomorfologi, JIS gitu. Terus geologinya di mana? Ya geologinya ada, hanya kan geologi itu bukan ilmu utama. Geologi tadi di pertama ada ya nih, mana ya? Nih, geologi mana? Nah, klik, klik, kecil. Kan ngebuat geologi dong yang pakai geomorfologi kan. Nah, makanya itu nanti di setelah tes, saya harapkan geologinya mulai dimainkan. Sekarang geomorfologinya dimainkan, nanti geologinya dimainkan setelah itu. Kalau geologi banyak di spektral analisis. Karena dia analisis langsung tanahnya. Oke, ini ya. Ini ada AP, saya, saya jujur belum banyak mendalami ini karena belum pernah nulis. Saya jujur jarang nulis geomorfologi ya, karena orang mineral. Jadi analitika hierarkal proses itu dipakai untuk pengolahan database lah, data sistem urutan pengolahan data. Kemudian JIS, remote sensing geomorfologi sama lah, JIS. Yes. Kalau software apa nanti saya sampaikan lagi ya. Implementation of space imagery, satelit ya kan, remote sensing, JIS teknik di geologi analisis dan lain-lain. Nah, ini kan jujurnya sama mirip judul skripsi, ya kan? Ya kan? Tapi ini dia jadi bagus nih. Tapi isinya dalam sih. Dia menggunakan data satelit terbaru dan ini saya yakin gratis semua. Gratis, nggak ada ngeluarin duit banyak. Ya duitnya untuk jajan aja sih. Atau kalau mau beli ya beli, tapi kan bisa gratis semua ini datanya. Lancet ETM tuh gratis, ya kan? Software-softwarenya nah, ada yang bayar ada yang gratis. Nanti saya sampaikan ya. Ada yang bayar ada yang gratis. Ya, kecuali mereka harus ke lapangan baru ada biaya lapangan. Nah, kayak gini, kira-kira ke lapangan nggak ini, Pak? Nggak ya? Nggak ke lapangan kan? Nah, ini jadi, Pak. Saya nggak tahu dia S3 atau S1 nih. King Abdul Aziz. Ya, jadi. Ya nggak? Hanya nanti di dalam papernya banyak algoritma-algoritma yang dicantumkan. Nggak sembarang ya. Gitu. Bisa dibayangin kan ya yang lain. Jadi maksudnya insya Allah kalau mau di saya hanya menyampaikan kalau diseriuskan bisa langsung jadi tesis yang saya belum pernah yang angkatan yang kemarin belum sih karena fokusnya selalu ke target tesisnya tuh proyek yang sekarang dijalankan tuh kerjaan yang sekarang dijalankan. Tapi harusnya ini kan untuk desktop study harusnya bisa dilakukan dari awal yang ya setidaknya bisa bikin ini. Dan nanti memang di UTS itu saya cuma harapkan bisa bikin peta-peta ini. Nggak semua peta ya. Kalau ini kan gabungan nih, gabungan dari Landsat juga. Ini pakai apa sih tadi? Landsat ETM ya. Iya, gitu. Oke. Nah, salah satu kelebihannya dia bisa nganalisis. Atau ini kan bisa nganalisis sampai batuannya bagus nih. Tahu sendiri Arab kan nggak ada pohonnya. Kalau di Indonesia agak susah situ. Tapi masih bisa. Ini metode lagi AHP. Kalau AHP lebih ada agak banyak lah. Nah, pokoknya jadilah gitu. Ya. Kalau nggak digital kita bayangkan tidak mungkin bisa membuat peta-peta kayak gini. Ya ini kan strip order masih dipakai sampai sekarang Sterling 52 tadi. Ya kan, land use dan seterusnya. Nah, ini aplikasinya. Permasalahannya kalau kita belum bisa melakukannya, nah itu belajar dulu. Tutorialnya ada di YouTube masing-masing ya. Gimana cara buat warna itu gitu kan? Gimana cara buat dari data depth atau data menjadi spasial poligon. Nah, itu nanti ada sendiri. Gimana cara buat garisnya? Atau bilang, "Ah, itu tanda utaranya dari mana ya?" Gitu.
Ini kilometernya gimana cara nampilinnya? Nah, itu berarti Anda belajar basic dulu. Tapi dicoba dulu ya semua. Oke. Nih, kalau bingung nanti di sini ada Pak Nanung tuh angkatan nanti ditodong aja langsung ngajarin Pak. Gitu. Oke, kemudian dan seterusnya. Nah ini jadi peta gitu, peta apa adanya dan ini dihargai dalam dunia ilmiah dan bahkan peta-peta seperti ini dimasukkan ke pemerintahan akan jadi peta mitigasi bencana. Ini kan untuk apa sih nih? Banjir ya? Kurang water potensial. Jadi kalau dia bagus berarti kan airnya banyak gitu kan? Ya kan? Ya nggak sih harusnya gitu ya. Dan seterusnya. Ini di charge LPS area ya. Gitu. Metode perhitungannya monggo-monggo aja. Intinya kita menggabungkan banyak data dan intinya. Nah, terkait data, terkait data nanti kan ada keakurasian data ya, ada posisi GPS dan seterusnya. Nah, itu nanti akurasi itu tinggal disebutkan saja. Kan kalau kita nyebutin misalnya Landsat, nanti dia akan nyebut 30 meter. Di situ udah ada statement ya, kita tahu saja akurasi 30 meter, Z-nya berapa, Y-nya berapa, sumbernya diambil dari mana. Makanya kalau saya sarankan kalau kita ngambil dam nggak terus dam doang atau SRTM doang enggak. Ini SRTM dapat dari mana? SRTM kan udah dam yang kita olah dari SRTM itu dam yang sudah diolah. Bisa dari USGS, bisa dari kawan kita di BIG, ngolah sendiri juga dia. Kemudian ada, jadi banyak. Dam itu setelah olahan ya. Jadi digital mesin model-model ini sudah diolah sebenarnya. Bukan mentah, udah olahan. Jadi kita harus cantumkan sumber downloadnya nanti ya, semua itu. Jadi nggak asal ambil. Dan satelit, jadi satelitnya mana, downloadannya dari mana itu harus dicantumkan. Kenapa? Karena terkait dengan akurasi datanya. Dan kita nggak bisa ubah itu akurasinya, karena itu datanya orang. Nah ini contoh data. Ya, intinya menampal-nampalkan data, dan itu harus menggunakan, sekarang harus komputasi. Kalau zaman dulu kan menggunakan kalkir. Saya masih pernah tuh. Kalkir apa digabung, nah, sama. Ya kan? Jadi tidak ada hal baru sebenarnya zaman dulu sama sekarang. Yang beda sekarang itu bisa mempercepat orang membaca data lebih banyak, spasial lebih kompleks, gitu aja. Ya kan? Dulu kita baca peta kontur ya kontur rapet, oh ini sesar. Sekarang enggak. Lihat slope analisisnya, directional slope-nya kayak tadi yang ini ya. Mana tadi? Ini kayak gini nih. Aspek itu directional slope ya. Arah-arah slope-nya, lerengannya, mana terjal mana enggak. Nah itu kan sudah digital. Beda. Lebih detail lagi. Seperti itu apalagi ya. Udah. Nah, landform, ya kita sebenarnya ujung-ujungnya cuman melihat ini landformnya siapa gitu. Dan setiap daerah pasti beda-beda. Oke, banyak. Nah, kemudian ini untuk buka bumi, ini Pak Budi Bramantia sudah meninggal kecelakaan bis tahun 2017 atau 16 ya, di tol itu. Hmm. Kalau nggak salah ya. Ya itu ini dia buat jadi Indonesia sudah punya klasifikasi sebenarnya dan kita cukup berbangga harusnya bisa pakai lah kalau mau berbahasa. Dia sudah buat bentuk muka bumi, makanya sebutnya BMB landform itu sebutnya bentuk muka bumi. Bentang alam itu landscape, ya kan beda ya. Nah itu, jadi ini kita boleh dibaca ini nanti dia bagi menjadi 7. Nah itu aja. Hanya tuh dia tidak menjelaskan secara geometrinya, belum atau tidak atau belum, saya tidak tahu ya. Ya karena beliau sudah tiada, ya saya nggak tahu dikembangkan lagi apa tidak oleh beliau. Gitu aja. Kan? Dan ini juga dapat banyak pertentangan dari teman-teman geomorfologi, dia geologis ya, dan geologi. Ya mungkin bagusnya dibicarakan ke kawan-kawan geografi nih harusnya. Ya harusnya Indonesia membuat sendiri sistemnya. Ya, seperti biasa, kita lebih suka pakai produk asing dibandingin dalam negeri. Ya enggak? Udah kebiasaan. Nah, sekarang kita ngomongin JIS, cerita aja. JIS. Jadi nanti JIS-nya, kalau saya sendiri pakai QGIS, bagi yang belum pernah dengar, ya selamat Anda mendengar. Kemudian ada ArcGIS Pro. Sekarang JIS-nya Pro ya, nggak ada yang enggak. Atau pakai yang lain juga boleh. Grace, ada namanya. eh banyak GIS yang lain, banyak sebenarnya banyak ya. Hanya yang umum secara komersial ArcGIS Pro. Map Info masih berkembang nggak sih Pak? Saya nggak tahu ya. Map Info kayaknya udah wafat. Kemudian Sudah yang lain. wafat, Pak. Nah, terus software-software lain sekarang bisa Eh, juga dipakai sebagai JIS. Misalnya apa namanya Global Mapper. Global Mapper awal cuma untuk analisis satu Global dua raster Mapper. aja, tapi sekarang udah bisa main layering gitu. Global Sama Mapper. AutoCAD. AutoCAD juga awalnya cuma untuk gambar lokal, sekarang sudah bisa gambar kebumian.
atau yang lebih spasial, lebih AutoCAD jauh. Map. Oke, gitu ya. Yang lainnya belum ada, tapi kalau cuma untuk tampilan-tampilan, saya juga pernah nyoba. Ada namanya Blender, Pak, software 3D untuk animasi itu. Itu Hmm. juga ada Hmm. versi JIS-nya. Bukan JIS, versi Earth-nya. Jadi ada plugin khusus. Intinya itu. Nah, sini saya tawarkannya QGIS ya. Kalau bisa pakai QGIS bagus. Saya di kampus saya juga ya satu saya pakai QGIS terus. Sampai sekarang saya belum, saya ada JIS Pro tapi saya nggak pakai lagi. Karena dalam rangka tuh ngajarin anak-anak berbasis QGIS. Bapak dibayar berapa Pak QGIS gitu? Enggak, karena QGIS itu Free. Quantum GIS itu adalah open source. Dia nggak hanya free, dia open source juga ya. Kemudian banyak di dalamnya plugin istilahnya kalau di situ yang kemudian berbasis riset, ya kan. Kalau kita lihat peta-peta yang ada sekarang ini udah rata-rata dibuat oleh QGIS. Kenapa? Karena QGIS berbayar. Ketika dia mengeluarkan peta, ditanya lisensinya. Kalau bayar ya bagus, Ya, kalau enggak ya usah kita aja. Tapi ya kalau untuk nggak analisis klaim. lebih, ya ArcGIS itu lebih bagus secara analisis, bagus ya. Tapi QGIS lebih berkembang lagi. Itu saya tunjukin lagi perkembangannya belum ada di ArcGIS, sudah ada di QGIS dan itu cukup cukup ekstrim. QGIS, ArcGIS tidak mungkin bisa mengejar itu dah, selesai dah. Tapi ArcGIS dia analisis spasialnya bagus ya, tetap bagus. Tapi dia Ya, namanya berbayar, dia pelayanannya banyak, pelayanan database-nya. Tapi rata-rata database-nya ya. ArcGIS bisa diambil dari QGIS. Bisa diambil ke QGIS. Yang free-free map-nya tuh. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi QGIS, JIS itu kan banyak. JIS itu kan terciptanya lama ya. Mungkin nanti Panan yang harus presentasi ini. JIS itu apa sejarahnya. Banyak banget. Kalau saya di QGIS ya. Betul, Pak JIS, iya. betul, Jadi Pak. hmm, jadi boleh pakai ArcGIS, boleh pakai QGIS. Saya sarankan ya. Ada toolbox-nya kalau di ArcGIS atau di plug-in-nya kalau di QGIS istilahnya. Ya, bebas untuk macam-macam. Sumber datanya apa kan bebas. Oke, nah ini saya baru lihat ini. Saya pemakai QGIS soalnya. Jadi saya dapat ada poster seperti ini. Ya, saya coba share aja. Kalau nggak bisa, kalau bisa ArcGIS pasti bisa QGIS karena QGIS itu lebih sederhana pada ArcGIS. Ini plugin yang kemudian banyak saya pakai. Nanti kita pakai yang kalau satelit ini semi otomatis kelas SACP ini SCP ya. Hmm. Ini untuk analisis satelit. Tapi analisis satelit nggak hanya ini. Jadi ada dua yang tidak ada di ArcGIS sama sekali. Itu kan ArcGIS kan bermain sendiri ya. Salahnya main sendiri kan. Akhirnya dia harus ngembangin ilmu sendiri. Kalau QGIS kan gratis, nggak digaji. Ya. Wah, Jadi ada divisi. ini Quick Map Service, tapi ada lagi yang lain nanti aja. Jadi banyak base map yang bisa diambil secara gratis di QGIS, free. Bahkan dia punya bisa narik yang apa Bapak tahu ResGIS ya, ResGIS database yang ada di luar. Saya juga pernah narik datanya SDM itu thread gitu ya, enak banget kan. Habisnya ditutup sama dia. Kalau dibuka tarik lagi gitu ya. Nah, ini yang nggak ada freehand raster georeferencing. Tidak disarankan secara ilmiah, tapi lumayan mempercepat pekerjaan. Ini ekstrim, Pak. Ya, kalau ada yang belum pernah pakai kan, atau mau dipraktekin. Saya sering ngeplot Hmm. peta-peta zaman Belanda, peta-peta jadul, peta tangan, peta yang tidak berkoordinat. Itu udah sering, sangat sering sekali. Jadi cuma 5 menit udah selesai tahu lokasinya. Profil tool buat profil ada, ya tapi namanya gratisan akan ada minusnya banyak juga ya. Minusnya itu apa? Minusnya satu sebenarnya, tidak ada tutorialnya. Udah gratis minta diajarin kan gitu, nggak ada lah tutorial itu. Tapi ada orang praktek. Alhamdulillah di YouTube tuh sejak tahun 2000 COVID itu mulai banyak orang buka. Saya dulu pertama kali posting di saya ada ya, namanya Gemini saya. Jadi plugin untuk bor analisis. Jadi analisis data bor untuk di review gitu kan. Nah itu ada, saya sudah share. Dan itu waktu itu belum ada yang nge-share. Kijis itu jarang banget. Adanya juga orang-orang Amerika Latin. Jadi bahasanya bahasa Brazil gitu tuh. Meksiko yang Latin ya, yang sama-sama nggak kaya kan. Kalau orang kaya kan tinggal beli aja, Jis. Kalau kita kan, aduh sayang gitu, ya kan. Apalagi puasa-puasa pakai Arjis jualan, aduh dosa aja 2 kali pak. Udah bajakan gitu, yang bajakan ya. Udah ngebajak jualan lagi. Jangan pakai bajakan ya. Kalau di sini saya ngomongnya gitu ya, tapi kalau di kelas nanti beda ya. Ya, kalau kuliah kan nggak boleh ngajarin bajakan pak. Masa ngajarin jadi maling? Ya, Ya. saya konsepnya gitu ya, cari-cari yang gratis. Oke,
Kemudian kontur dan semuanya ada semua, bahkan sudah ada di QGIS-nya. Jadi QGIS itu perkembangan udah cukup signifikan. Jadi tadinya banyak di plugin lama-lama tertempel di aplikasinya langsung. Lama-lama tertempel karena udah stabil kali ya. Dan sheet analisis, open leader toolbox udah Pak? Ekstrim kan? Hmm. Nah, yang ini saya baru tahu, ini baru tahu 11 tahun yang lalu, 2022 atau 2023 di launching ini. Spektroskopi ya. Nanti, ya, Hmm. jadi kita nanti bisa analisis hiperspektral dari sini. Saya jujur belum Hmm. berhasil karena datanya belum. Kalau Pak Nanung ada data, kita bisa oprek bersama. Karena data hiperspektral itu Ya. kan bukan data murah, ya. Atau data aster juga bisa. Ya. Ya. Ini dulu kita tahu analisis menggunakan tuh saya satu menggunakan NV dan itu cukup mahal, Wah, ya. Tapi waktu dulu mahal Pak gratis dulu. kalau kita. Dulu kan kita bermazhab bajangan tuh halal asal dipakai untuk eh, akademik gitu kan. Tahu sendiri. Ada yang kuliah di Jogja dulu. Ya, Jogja itu kan di Jalan Ya. Kaliurang, dekat Sanata Dharma, pusat-pusat Ya. sidi bajakan terbesar. Pusat CD bacaan yang terbesar. Dan tidak ada dosa kita di situ. Ya, tidak ngerti dosa dan enggak. Ngerti itu aman-aman aja. Makanya orang Indonesia banyak Aman jago-jago aja. akhirnya. Tapi salah satu positifnya Indonesia Ya. pengen jago-jago di software. Di luar negeri, mereka jago-jago bikin software. Kayak ini. Ya. Plugin ini dibuat karena mereka tidak bisa mengakses yang berbayar. Akhirnya mereka mengoprek, kemudian satu tim membentuk. Akhirnya jadi barang sendiri. Gitu. Mereka bisa bikin software, kita beli aja sampai sekarang. Tapi banyak juga penyedia community yang membuatnya. Kayak saya pernah lihat ada namanya Atlas itu punyanya orang-orang ini ya. Kalau nggak salah orang-orang apa namanya yang bencana alam itu ada yang membuat sebuah sistem sendiri di pluginnya. Banyak. Nah, Nmap ini terus ekstrim bisa ngolah data satelit. Nanti kita coba pakai Nmap ini. Untuk kalau udah analisis ya spektral. Ketik aja Nmap box itu tutorial udah cukup sistematik. Hanya memang masih susah. Salah satu susahnya itu nyobanya ya karena data spektral itu nggak gratis ya. Yang gratis susah maksudnya. Ya, yang gratis susah. Yang lainnya gratis ini. Kayak gitu ya. Ini salah satu contohnya. Kalau tampilannya, nah saya wajib karena ini kan 2 jam lebih ya. Sih. Nah, saya udah buka ya. Ini kok ada coretannya. Pengenalan Kijis dulu ya. Saya pakai Kijis ya, mohon maaf ya, bukannya apa, karena gratis aja sih. Kalau nggak gratis, emang nggak juga. Oke, dulu pakai Kijis pertama kali tahun berapa ya? 2017 atau 18. Pertama 2 titik sekian. Setiap tahun berganti. Ini saya udah pakai versi 2.4. Kalau mau download, di sini ada gratis. Silakan, saya bukannya ini ya. Ini kan karena gratis, jadi kita bisa share seenaknya. Bisa download, bisa donasi, silakan. Biasa kalau di tempat-tempat gratis itu selalu ada kata-kata donasi. Ya. Free dan open source. Jadi bukan hanya free ya, open. Artinya kalau kita jago di Python bisa ngoprek dia dengan ini kalau mau donasi silakan tinggal download. Sekarang 3.4 yang paling stabil. Sekarang udah keluar 3.44 gitu. Lumayan gede, di download aja gratis. Bukunya kalau mau baca juga ada sih kalau nggak salah. Bukunya di mana ya? Nah ini yang bahasa Indonesia ada nggak ya? Yang bahasa Indonesia udah ada sih bukunya kalau nggak salah. Di Indonesia. Mana ya? Saya pernah lihat bahasa Indonesia tapi kata di mana lupa. Ada yang buat Hmm. kalau nggak salah yang buat anak UGM. Ternyata di UGM tuh di Ada, Grafi ada ada. satu udah lulus. Saya nggak tahu namanya siapa. Atau tadi yang main di KJ di Indonesia diawali dari kawan-kawan dari OpenStreet Group ya apa namanya yang buat OSM tuh OpenStreet itu dia kalau di Indonesia namanya apa ya kemarin? Ada lah. Itu awal-awal buat KJ. Oke, Ada itu. kalau saya pakai ini HMGIS ada base map banyak. Tinggal dilihat ada yang vektor, tiles gitu sama jadi punya ini punya ArcGIS. Kita bisa pakai juga di sini kok. Santai aja. Street Group. Iya. Oh berat ya, sorry salah-salah buka. Terus base map dulu ya. Sama, nah ini bisa di-load nggak saya masih belum tahu. Tapi ini dia juga eh, ini apa namanya vektor ya, bukan raster. Kalau raster ada beda. Kalau satelit lain juga bisa, nanti dicek aja.
Jadi semua gratis Jogja ini ya. Kalau damai saya bisa pakai ini atau mau download. Kalau damai belum bisa. Semoga aja kawan-kawan kalau ada bapak kenal orang BG tolong dibuatin Demnas versi kayak begini. Jadi kita bisa download secepat kilat gitu loh. Nah, nanti kita download udah selesai. Cara gimana nanti adalah promo. Karena Hmm. ada harus buat APK dan seterusnya. Yang paling itu aja. Cara downloadnya itu ya kadang-kadang beberapa harus pakai user macam-macam. Download satelit langsung juga bisa. Mana ya? Ada oh ini untuk analisis satelit ya. Atau tadi ada NV, Add Map itu ini dia. Klik di sini nanti keluar sendiri. Tapi dia harus ada KeyGSN dulu baru install ini. Yang Matchbox 3.0. Ya, Nah, nanti pakai plugin-nya. ini kita. Kalau ada bisa ini, waduh, tuh udah bisa tesis itu langsung. Dan ini gratis ya. Namanya gratis itu tidak ada pertanggungjawaban lisensi dan seterusnya. Dan dia bisa analisis dia. Nanti di YouTube-nya banyak kok. Ya, and ini ya, tutorialnya dari Hyper IDO nih tentang Nmap dari basic mana ya? Lupa aja videonya sekarang ya. Playlist kali ya. Hmm, Nah, kayak gini-gini. Ayo nanti Bapak buka-buka sendiri aja ya. Hmm. Nah, ini kan untuk spektral analisis, jadi ini pakai untuk pertanian bisa sudah dibuatin Pak, tenang aja. Hanya kita yang nggak punya data data image ini. Ya, nanti mungkin ada satu dua data kalau saya nggak punya. Kalau Bapak ada punya data drone multispektral boleh kita coba. Jadi dia bisa mengeluarkan data ini. Kan yang nggak bisa software lakukan ini. Ini kayak NV ya. Jadi kita bisa buat data 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 satu titik itu keluar titik ini. Ini namanya multispektral, hiperspektral. Lebih dari 100 data. Nah, nanti ada tutorialnya ya. Gampang lah. Nanti. Apa ini? Oh, ini iklan ya. Oke. Jadi gitu. Nah, otomatis nanti di kuliah kita Bapak mau nggak mau terbiasa dengan QGIS dulu. Kalau bisa artis saja nggak ada masalah. Jadi menyesuaikan lah. Ya, itu gitu ya. Ini saya juga pernah buat. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, sudah dapat nih datanya. Ya kan? Nah, seneng banget begini. Cepet. Nanti analisis. Kalau untuk analisis kan nanti kita bawa. Sebenarnya tinggal one click aja. Di rasternya ada analisis. Misalnya analisis. Nah, ini kan banyak nih. Nah, ini nanti morfologi analisis kita bisa menggunakan yang seperti ini. Ya. Hanya kadang-kadang ada errornya. Seperti biasa, kebajakan gitu. Bajakan, sorry Bang. Apa gratisan? Bajakan, enggak. Gratisan. Gratisan. Gratisan biasanya ada errornya. Errornya di mana ini kadang-kadang kita kalau download dari SRTM ini atau SRTM itu lari koordinatnya. Ya, Ya, jadi saya nggak tahu nanti pengaruh. itu eh, biasanya saya akal-akal gitu. Nah ini terrain roughness index kayak gitu kan gampang. Ya nanti selanjutnya tinggal permainan kebiasaan kita terhadap data JIS. Mau dikonturing, mau dihitung, mau apa. Yang penting kita udah dapat datanya. Ya kan? Ini roughness index bukan slope ya. Jadi kekasaran. Nah, itu bisa dipakai untuk apa ya? Monggo aja. Gitu ya. Kan nasi kan. Coba ya. Kita buka. Bisa lari dia yang ini ya. Peta yang kita analisis ini lari kenapa ya nanti pasti ada sesuatu dia. Di awalnya ada sesuatu. Gitu aja. Paling kayak gitu-gitu ya triki-trikinya nanti coba di ini lagi. Bagaimana data kayak Google Map kayak gitu udah ada di sini udah. Ini Bing lebih Bing lebih bersih. Ping. Sudah banyak kalau yang kayak di HP itu kan udah ada juga di sini. Nah, ya tinggal mainin aja. Atau tadi kalau kita coba, saya biasa kalau alos nggak masalah. Kalau udah belum tahu alos itu ya bisa sama kayak SRTM, hanya lebih spesifik.
Itu satelitnya ya, low Earth Mas orbit itu satelit. Pasar. Nanti bisa dari mana-mana. Kalau ada yang bisa main di planet, ya bagus. Ada istilah planetnya itu yang banyak berbayar di situ tuh bagus-bagus tuh. Kan hilang kan? Taruh aja lah. Kadang-kadang kayak gini, nanti tinggal dimainin lah. Biasanya kesalahannya di sini, ya kan? Ya kayak itu ya, ini tampilan-tampilan ini nanti pelajari dengan baik. Biasanya salahnya di situ, ya kan? Cepet kok. Kalau analis kelurusan, saya belum bisa di sini karena belum ada yang tertantang untuk membuat kelurusan itu. Nah, ini. Ya, linearment itu ya. Derman itu nggak ada Pak, di sini belum ada. Saya belum ketemu juga cara-caranya di sini. Nanti kalau untuk tugas kelurusan kita pakainya PCG Matika. Ini karena ini bajakan, jadi saya tidak tampilkan di slide. Gematika udah nggak keluar ya, udah tewas ini. Terakhir Udah 2014 tewas. ini, sekarang jadi apa? Katalis. Perusahaannya belum ada di Katalis, Oh, dia lebih lebih banyak lagi analisisnya. Jadi lebih inilah. Nah, ini salah satu fungsi juga untuk melihat mana bukit, mana lembah. Banyak Pak, banyak total box diskusi lihat ya. Cepet kan? Jadi langsung tesis besok. Tinggal tanya AI. Sih. Eh, salah. Oh salah ya? Oh iya. Salah belum ini. Hmm? Maaf nih, kok masih salah-salah? Oh, masih belum meter ya. Nanti aja ya. Ini saya sampaikan ini dulu aja. Jadi belum belum untuk ini. Ya jadi ini udah ada yang capture screen belum ya? 10 pengikut. Tadi saya berapa orang? Ya. Oke. Jadi gitu ya. Nanti kita pakai QGIS. Silahkan coba cari tutorial QGIS. Kalau ada belum terbiasa dengan GIS ya ini kita masih bermain di raster kalau kayak gini-gini. Nanti kalau bermainnya di vektor kan di polygon sama titik dan seterusnya tuh nanti ada lagi. Ya kan? Intinya saya cuma Ya. menampilkan ya. Saya tidak mengajarkan dari nol kan ini juga kan. Maksudnya gimana cara buat garis itu belajar sendiri ya. Gimana cara menggabungkan data, gimana cara membuat kontur itu nanti. Saya cuma sampaikan ini biar terbuka dari sekarang ya. Takutnya ada yang berharap diajarin dari nol gitu. Ya kalau jadi nol kita buat pusat kursus Pak nanti. Jadi ini aja. Saya buat ini hasilnya ada selesai. Aku buat sendiri gitu kan. Gitu. Atau nanti ada rekaman saya karena beberapa tahun lalu ngundang praktisi juga yang untuk analisis soalnya cara apa namanya land classification itu kan di satelit. Nah itu nanti kita share aja. Udah banyak videonya. Udah jadi videonya 2 kali. Jadi nanti beberapa dengan ini ya online. Ini online juga ya. Maksudnya dengan lihat YouTube gitu. Itu aja. YouTube-nya YouTube saya bukan YouTube-nya orang. Kecuali yang tadi Nmap. Kalau Nmap mungkin karena udah dibuatin yang lebih bagus ya itu aja langsung. Begitu. Tidak ada pertanyaan ya. Saya harap intinya Belum, Pak. iya belum belum nanti yang lainnya ya harap mengikuti kalau ada yang tidak terlalu connect maksudnya apa sih ini ngomongnya agak susah gitu mungkin kita belum sefrekuensi lah ya nanti frekuensinya digeser sedikit nah, bandnya diubah ya, nanti kita ngerti lah gitu ya jadi eh kalau ada yang sama kayak saya tetap setia pada Arjis kalau udah lanjur bayar ya silakan aja bagus Arjis juga bagus nggak ada saya nggak bilang jelek ya bagus juga tapi ini gratis itu aja sih gratis mengalahkan segalanya oh wow. Oke, kalau Kalau satelit terlanjur nanti bisa. kalau terlanjur dibajak gimana, Pak? Harddisknya. Oh.
Oh, gampang. Mumpung mumpung puasa, tobat aja dulu. Ya, Iya Pak, ini kena puasa Pak, semua nggak Pak boleh. itu nanti kalau Iya, terpublish. kalau saya kan nggak Iya. boleh ngomong. Silakan pakai, berarti kan kita melegalkan puasa lagi ya. Nah, aduh, jangan lah. Tapi kalau nanti WA-nya antar malam beda jawabannya bisa. Eh, Malaikat dengar Udah loh buka, Pak. terbatal Pak, saya. tapi kena Pak, Woi, betul Pak. Itu apa? teman-teman PTSL, BPN itu Pak, itu pakai yang mengurus sertifikat tanahnya, pakai AutoCAD bajaan Pak, itu kena Pak, nggak bisa Oh proses gitu. Pak. Iya, Oh, kasihan itu ya. pertanahan Oh itu gitu. kayak gitu. Iya, karena Oke, kalau cat, dari Autodesk itu langsung bersurat itu Pak ke pemerintah Republik Indonesia itu ngeklaim ya siapa? kedeteksi di Ya internet. makanya hati-hati Iya, ya. Autodesk iya. kan jarang yang make. Ketika ada bajakan ya dia rugi lah. Arjis dulu banyak yang make. Banyak yang make, tetap orang makan beli aslinya ketika dia kerja. Kalau sekarang kesaingan sama ini, akhirnya dunia kerja juga beberapa pakai KIJIS ya. Saya eksplorasi pakai KIJIS juga. Terus berarti saingannya tambah nggak ada pak pemasaran Anu Pak, jadinya. Nah, kalau pasti nanti banyak nyita-nyita kalau orang. mau legal murah, global paper Pak. Ya mau aja. Kalau itu kan tergantung Iya, saya lah, saya nggak naranin. iya, itu 10 jutaan dapat itu soalnya. Ya kalau ya bagus aja. Saya tadi download apa ya? Ini kalau mau download silakan ada. Ya. Saya tuh mana tadi ya? Orang Australia juga ada yang mendalami ini. Bukunya juga ada, Gauges for Exploration sudah ada. Nih, boleh baca di sini ada QGIS ini Mineral Exploration. Mungkin beberapa masih cocok dipakai di kuliah kita. Plugin-nya apa saja yang dipakai media. Terus nanti, ya nanti satu lagi mungkin pengenalan di QGIS. Dia ada GraceGIS dan seterusnya di sini. Jadi QGIS itu tidak berdiri sendiri dalam softwarenya. Dia bernaung dengan yang lain. Ini ada Kidal, Grace, ada sekarang yang terbaru White Box Tools. Intinya Nmap juga beda. Jadi ini beda beda institusi yang kemudian menggandeng Kijis bareng gitu. Dulunya sendiri-sendiri. Makanya dulu nggak banyak yang dikenal karena main Kijis main sendiri. Grace Gis main sendiri. Kidal main sendiri gitu ya. Nah, ketika itu sekarang digabung. Mereka bergabung dan membuat analisis jadi lebih berat. Kalau setahu saya orang geografi, geodesi juga sama sering main di Grace Gis ini. Tapi kalau saya maaf nggak bisa karena codingnya banyak banget. Nggak berani. Ya bisa. Tapi Grace bisa untuk apa-apa. Kalau kata orang Grace powerful gitu. Ya saya nggak bisa masalahnya mau gimana. Ya sudah. Karena tampilannya beda banget. Oke, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Sudah mau jam 11. Mohon maaf. Apa lagi ya? Sudah prescreen semua ya. Nanti tolong ada yang share di grup. Takutnya tuh saya lupa. Oke, terima kasih atas waktunya. Eh, Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Terima Ogi. kasih Pak Terima Oki. kasih Pak. Oke, Terima satu tutup kasih. ya.